Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, yang mana pada malam hari ini sebenarnya adalah kita mengenang tirakatan gitu ya, bukan malam tirakatan tapi mengenang tirakatan. Nah, makna dari kemerdekaan Indonesia adalah di mana perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu mencari kebebasan di dalam beberapa hal, terutama ipolek sosbud, ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, sebenarnya adalah itu yang kita cari, kebebasan-kebebasan semacam itu, sehingga perlu adanya negara dan negara yang merdeka. Oleh karenanya, kalau kita berbicara tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, itu bisa sangat lama karena perjuangan yang sangat lama juga, mulai dari dijajah oleh Belanda lebih kurang 350 tahun, jadi hampir 4 generasi. Jadi mulai dari cucu itu sampai dengan sebelumnya adalah Mbah Bujut begitu. Itu hidup di dalam penjajahan Belanda. Nah, setelah dijajah oleh Belanda, maka karena peperangan ya, Perang Dunia Kedua, maka Belanda kalah oleh Jepang, yang mana akhirnya dijajah oleh Jepang kira-kira 3,5 tahun, yang kemudian pada saat itu Jepang juga kalah dengan tentara sekutu sehingga harus menyerah. Nah, pada kesempatan ini saya ada sedikit ringkasan. Akan saya pilih saja bagian-bagian yang sedikit, mengingat waktu yang tidak banyak. Artinya pada kesempatan besok pagi anak-anak itu harus upacara 17-an ya istilahnya. Maka akan saya ambil sejarahnya itu dari persiapan kemerdekaan sampai dengan perang kemerdekaan. Kenapa disebut dengan perang kemerdekaan? Memang karena terjadi peperangan setelah kita semua itu merdeka. Jadi setelah ada kemerdekaan, justru kita itu perang besar-besaran. Sebelum kemerdekaan itu tidak ada perang besar-besaran karena kita dalam kondisi perjuangan yang secara diam. Nah, dimulai dari persiapan proklamasi kemerdekaan, saya potong saja, bermula dari Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta sebagai tokoh bangsa, pulang dari Dalat itu daerah Vietnam Selatan, yang mana Dalat merupakan tempat pertahanan Jepang untuk wilayah Asia Tenggara, yang pada waktu itu di bawah pimpinan Jenderal Besar Tarauchi, yang kemudian di saat itu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 Jepang dibom atom oleh sekutu di Hiroshima dan kota Nagasaki. Dua-duanya ini pada saat bersamaan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta itu kembali
dari Dalat yang asalnya adalah berhenti dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dan oleh Jepang sudah dijanjikan pada saat itu, silahkan untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia yang dikerjakan atau ditangani atau dikoordinasi oleh PPKI, di mana Insinyur Soekarno adalah ketua PPKI pada saat itu, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, pulang ke tanah air tanggal 14 Agustus itu kebetulan Hiroshima dan Nagasaki dibom atom. Sementara pada tanggal 14 Agustus itu Rusia menyatakan perang terhadap Jepang, sehingga kedua tokoh ini berpendapat kalau banyak ancaman semacam ini berarti Jepang dalam kondisi yang sangat kepepet gitu, telur di ujung tanduk. Begitu kedua beliau ini sampai di tanah air pada tanggal 15 Agustus, yaitu Sultan Syahrir mendengar radio Jepang yang tidak disegel pada saat itu, tidak diblokir, istilah HP-nya tidak diblokir, sehingga dia mendengar bahwa dengan adanya dibom itu Jepang menyerah kalah terhadap sekutu. Nah, dengan adanya itu sepulang Insinyur Soekarno ke Indonesia beserta Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian didesak karena Sultan Syahrir ini termasuk tokoh muda selain Khairul Saleh dan teman-temannya. Didesak karena mumpung Jepang itu menyerah kalah, maka mari kita nyatakan kemerdekaan kita pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Sebenarnya pemerintah Jepang yang tadinya menguasai daerah bekas jajahan Belanda di Indonesia sudah menyuruh untuk menyatakan kemerdekaan negara Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana pada saat itu belum berdiri negara, baru dinyatakan republik karena perjuangan seluruh rakyat. Nah, namun demikian terjadi perbedaan pendapat antara kaum muda dan para pejuang kaum tua, istilah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, lalu Mr. Ahmad Subarjo, itu termasuk kaum tua, pejuang-pejuang tua. Sedangkan yang muda adalah Khairul Saleh, Adam Malik dan sebagainya dan teman-temannya. Ini terjadi perbedaan pendapat karena dari Dalat Insinyur Soekarno sudah dipesan oleh pada waktu itu adalah Jenderal Tarapsi, yang mana silahkan untuk menyiapkan kemerdekaan Republik Indonesia, namun di saat situasi yang dimana tidak menentu, artinya pemerintah Jepang sudah menyatakan kalah, tapi tidak boleh untuk menyelenggarakan sesuatu pun. Diperintahkan oleh kerajaan Jepang sana tidak boleh melakukan sesuatu pun yang mana dinyatakan status quo. Namun apa yang istilahnya itu disetujui atau ditaati oleh Insinyur Soekarno dan teman-teman ini tidak digubris oleh para kaum muda, mengingat kesempatannya ya sekarang. Akhirnya terjadi perdebatan yang mana Insinyur Soekarno setelah pulang ke Indonesia pada saat itu masih Hindia Belanda, kemudian dijajah oleh Jepang yang belum ada namanya. Kemudian
oleh kaum muda ini diambil. Para pejuang muda beranggapan bahwa Soekarno dan Hatta ini masih dalam pengaruh Jepang. Artinya selalu mentaati perintah-perintahnya tentara Jepang, meskipun pada saat itu Jepang sudah kalah. Nah, akhirnya para pemuda ini membuat suatu pertemuan gelap tersendiri gitu, yang mana bagaimana cara mendesak Soekarno dan Hatta. Diambil keputusan pada tanggal 16 pukul 4.30 waktu Jawa. Pada zaman penjajahan Jepang itu ada waktu Jawa, ada waktu Indonesia Barat. Namun diharuskan menggunakan waktu Jawa. Pada pukul 4.30 waktu Jawa atau pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sekarang, maka Soekarno dan Hatta ini diambil oleh para pejuang muda ini, dipinggirkan, dibawa, ya. Kalau dinyatakan diculik ya tidak, karena itu sesama teman seperjuangan. Yang intinya dijemput lalu dibawa ke Rengas Dengklok, daerah Karawang. Rengas Dengklok itu di daerah Karawang yang berada di pelosok, ya, di pelosok. Maka kemudian di Rengas Dengklok ini sebenarnya oleh kaum muda akan didesak supaya mau menyatakan kemerdekaan. Di situ didesak juga sampai dengan kalau bisa tanggal 16, karena tanggal 15 sudah gagal, tanggal 16 pagi-pagi sekali dibawa, desak, kemudian tidak juga berhasil. Para kaum muda masih kalah pamor, ya istilahnya, ya, karena Insinyur Soekarno dan Hatta ini adalah para senior mereka tidak berani untuk lebih menekan lagi, tidak berani. Tetapi pada waktu itu tokoh tua, yaitu Mr. Ahmad Subarjo di Jakarta, dan Mikana, itu tokoh muda, pejuang muda, ada kesepakatan bahwa kita harus segera menyatakan kemerdekaan Indonesia, kalau bisa pada tanggal 17. Nah, oleh karenanya lalu dijemputlah Soekarno dan Hatta ini, dijemput oleh Mr. Ahmad Suharjo, yang mana pada saat itu salah seorang bekas tentara peta, namanya Sigit, gitu ya. Itu pernah karena teman-temannya tidak berani mendesak Insinyur Soekarno, pernah bicara cuma 4 mata, omong-omong itu yang intinya Soekarno bersedia menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, gitu. Nah, kemudian Ahmad Subarjo menjemput. Di Jakarta sudah dijamin oleh Laksamana Maeda, seorang tentara Jepang, pemimpin bagian penghubung antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang yang ada di Jakarta. Maka karena ada jaminan itu, dijemput kembali ke Jakarta. Kedua beliau ini kembali ke Jakarta setelah mampir ke rumah masing-masing sebentar, segera berkumpul di rumah Laksamana Maeda ini. Beliau menjamin keselamatan para pejuang. Jadi meskipun ini orang Jepang, ini tentara Jepang, ya, tentara Jepang asli, itu tapi menjamin keamanan, karena
itu rumah orang Jepang sehingga betul-betul terjamin. Di dalamnya orang-orang pejuang. Lalu berembuk menyatakan teks proklamasinya bagaimana. Kalau berkaitan dengan Undang-Undang Dasar dan sebagainya kan sudah disiapkan ketika sidang PPKI jauh sebelumnya, sekitar bulan Juni. Pancasila ya sudah bulan Juni, malah orang mengenal 1 Juni gitu ya. Itu Pancasila sudah siap, semuanya sudah siap. Lah cuma teks kemerdekaan ini. Di Piagam Jakarta ada beberapa kalimat-kalimat yang intinya kemerdekaan itu, teks proklamasi kemerdekaan itu harus diambil dari ringkasan dari Jakarta Charter, Piagam Jakarta. Maka Ahmad Subarjo ditanya oleh Insinyur Soekarno, apakah Anda masih ingat kata-kata yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Lalu Ahmad Subarjo menyatakan, saya masih ingat yang menyatakan pada kalimat yang pertama. Proklamasi itu kan hanya 2 kalimat saja, yang dimana Ahmad Subarjo hanya mengingat yang kata-katanya adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, itu saja. Lalu Dr. Andes Muhammad Hatta berpikir, itu kalau itu hanya pernyataan merdeka terus berkaitan dengan yang lain-lain bagaimana? Masalah kekuasaannya, masalah kebebasannya dan sebagainya. Maka Dr. Andes Muhammad Hatta urut untuk kalimat keduanya, yang di dalam kalimat kedua itu bertuliskan atau menyatakan seperti yang sudah dibaca tadi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, gitu konsepnya. Jadi setelah itu ada yang mengusulkan yang tanda tangan itu harus semua yang ikut rapat. Wah, ini ribut lagi di situ. Kemudian akhirnya diputuskan yang bertanda tangan ya atas nama bangsa Indonesia kedua beliau. Kemudian disepakati pada pukul 3 pagi disepakati nanti itu sudah menjadi tanggal 17. Nanti yang akan membacakan adalah Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Mohatta. Jadi teks itu sudah jadi dengan 3 orang ini, Ahmad Subarjo urut 1 kalimat, Dr. Andes Muhammad Hatta 1 kalimat, lalu Insinyur Soekarno yang menulis dan nanti yang membacakan di saat kemerdekaan itu. Dan prosesnya selesai gitu jam 3 pagi, kemudian bubar, seluruh pemuda disuruh pulang dulu, disepakati nanti jam 11.30 kita bacakan, 11.30 waktu Jawa. Kalau waktu Indonesia Barat itu pukul 10. Nah, kemudian pada pukul setengah 10 dan sebelumnya sudah pada datang semua. Lalu dibacakan yang mana sebelumnya ini terjadi pergesekan lagi antara kaum tua dan kaum muda. Kaum muda itu inginnya cepat saja sekarang dibacakan, padahal itu baru jam 10 waktu Jawa, bukan 10 waktu Indonesia Barat. Jadi baru sekitar masih 1,5 jam kira-kira begitu. Kalau 10 waktu Jawa itu baru jam 8:30 waktu Indonesia Barat. Maka sekarang setiap kali jam 10 itu selalu ada lagu Indonesia Raya di mana, di perusahaan-perusahaan, dan ini dalam rangka memperingati itu.
Ini persiapan kemerdekaan ya, yang baru diceritakan masalah persiapan kemerdekaannya. Setelah itu jam 10 tepat disepakati dibaca di rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada saat itu sebelumnya para pemuda sudah menyiapkan semua yang diperlukan. Di antaranya tiang bendera yang paling penting. Di rumah Insinyur Soekarno itu sebetulnya sudah ada dua tiang bendera, karena paniknya para pemuda dan sebagainya diminta untuk menyiapkan tiang benderanya. Maka komandan jaga rumah Insinyur Soekarno itu yang namanya S. Suhut ini diminta untuk menyiapkan bahan tiang bendera. Maka dia mencari bambu di belakang rumah Insinyur Soekarno ini, dibersihkan lalu didirikan di beberapa meter dari depan teras dari Insinyur Soekarno. Kemudian disiapkan bendera, sudah disiapkan, dijahit oleh Ibu Fatmawati yang pada saat itu tidak sebagus bendera itu, ukurannya 2x3 itu. Kalau panjang 60 ya lebarnya 40, kalau panjangnya 90 lebarnya 60, tidak seperti itu. Karena kain seadanya saja itu deli gitu ya. Itu dijahit tidak begitu bagus, pokoknya merah putih lalu dikibarkan. Saat mengibarkan bendera tidak ada seperti tadi Ibu Tati menyiapkan lagu Indonesia Raya melatih namanya memimpin, tidak begitu. Pokoknya ya asal dikerek saja begitu, tapi secara spontan peserta upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu yang terjadi pada saat itu, sangat-sangat sederhana. Sehingga pada anak-anak jangan dibayangkan bahwa mencapai kemerdekaan pada saat itu ya seperti sekarang ini gayeng itu, tidak. Sederhana sekali. Tiangnya cuma tiang dari bambu cari ya, cuma cari. Sound systemnya pinjam dari orang penjual radio toko Satria di Jakarta sana, pinjam itu. Jadi sound system itu pinjam yang namanya Pak Gunawan. Nah ini termasuk tokoh perjuangan pada waktu itu meminjamkan sound systemnya. Dan pada saat dibacakan proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi terdengarnya tidak genep. Karena apa? Banyaknya sekian orang ngidak-idak kabel. Nah, pada saat itu kalau kita tadi dengar ada ngak-ngik itu masih biasa itu. Semuanya kelihatan jelas, cetok. Kalau dulu itu terputus-putus. Indonesia Raya proklamasi itu terputus-putus dengarnya. Nah, selanjutnya ini yang menjadi gayeng ya setelah itu. Karena proklamasi kemerdekaan ini hanya alatnya sederhana, pada waktu itu tidak ada radio, HP nggak ada, telepon tidak bisa sebebas-bebasnya, maka ada yang dengar, ada yang tidak dengar. Seluruh bekas jajahan Belanda ini ada yang dengar, ada yang tidak dengar. Contohnya Jogja itu baru dengar tanggal 18 Agustus. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengirim program ucapan selamat kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemudian juga Bogor. Bogor itu dekat dengan Jakarta.
tetapi dengarnya baru tanggal 19 Agustus. Nah, semua daerah-daerah itu lalu membuat organisasi yang namanya Komite Nasional Indonesia yang dipimpin oleh residen-residen begitu. Nah, sementara sekedar untuk mewakili negara Indonesia di mana pada saat itu belum teratur. Akhirnya setelah itu diadakan rapat besar dan sebagainya. Nah, setelah mengalami kemerdekaan, maka Indonesia perlu menyiapkan diri dan melucuti senjata karena negara Indonesia tidak punya senjata. Yang pada saat itu arahnya adalah melucuti Jepang. Nah, disinilah perang baru terjadi. Namanya perang kemerdekaan itu di sini. Perang kemerdekaan itu dimana yang saya cuplik saja karena ya waktunya. Yang di Yogyakarta itu tanggal 26 September tahun 1945 menyerang Tangsi Jepang berada di Kota Baru yang sekarang namanya SMA Negeri 1 Kota Baru. Pada saat itu semua pegawai Belanda, pegawai Jepang, maksud saya Jepang, pegawai Jepang, polisi Jepang mogok menyatakan diri menjadi pegawai dan polisi Indonesia, gitu. Dan saat itu menyatakan begitu, dan pada tanggal 27 September tahun 1945 terbitlah surat kabar kedaulatan rakyat di situ. Jadi awal ada surat kabar di Jogja itu. Sementara itu masih di bulan Oktober itu tahanan-tahanan Jepang yang ada di Cepiring. Cepiring itu sebelah baratnya Semarang, Kendal. Sekarang itu masuk wilayah Kabupaten Kendal. Ada 400 tahanan Jepang yang akan dipindahkan ke tahanan Hulu di Semarang. Wilayah Hulu ini yang paling paham ya Pak Triyono ini karena beliau aslinya dari daerah itu. Dari sana dibawa ke Semarang 400 tahanan Jepang, namun di perjalanan banyak yang ucul melarikan diri bergabung dengan tentara Jepang yang ada di situ. Tentara Jepang yang ada di situ yang belum mendapatkan perlawanan dari para pemuda, kemudian menyerang Semarang. Pertempurannya di Tugu Muda itu. Nah, di Tugu Muda itu di depannya ada Lawang Sewu ya. Itu dulu kantornya Belanda. Setelah Belanda kalah diduduki Jepang, pada saat itu para pemuda mau menyerbu sana tapi mendapatkan perlawanan, termasuk yang bergabung ke tentara Jepang itu. Terjadilah perlawanan di situ, pertempuran 5 hari yang disebut di Semarang itu disebut dengan pertempuran 5 hari itu. Terjadi korban banyak karena apa? Karena tentara Jepang itu membabi buta. Siapa yang ketemu bunuh itu. Orang bocah, orang tua, orang nom, tentara atau bukan dibunuh. Itu banyak korban. Tetapi para pejuang bales semua Jepang yang ditahanan di Hulu itu genti dibunuh. Nah, sehingga jumlah korban totalnya 920. Hitungan zaman dulu ya, mungkin ya kliwat loro atau berapa. Jadi ya nggak tahu kita. Ngaten nggih. Pertempuran itu terjadi terus di mana-mana. Karena apa? Karena pelucutan senjata Jepang ini yang akan dipakai oleh para pejuang, para pemuda. Yang paling ngeri itu adalah di Sumatera Barat.
tebing tinggi. Di tebing tinggi itu asalnya ada penduduk Jepang seluruhnya itu mau dipindahkan ke tempat konsentrasi penampungan Jepang oleh Jepang dengan kereta api, dicegat oleh para pemuda. 4 diantaranya ditahan, termasuk pimpinan perjalanannya. Nah, kemudian dibunuh. Nah, setelah itu Jepang mengadakan pembalasan di situ, menyerbu dengan tank-tank perang itu. Sementara ya seperti kita ketahui pemuda ya dengan bambu runcing lah. Bambu runcing itu kan jarak dekat dan sangat-sangat. Nah, ini terjadi banyak korban di tebing tinggi. Kalau catatan Jepang hanya meninggal 500 dari Jepang dan 800 dari penduduk. Namun sebenarnya yang terjadi itu penduduk itu yang meninggal adalah 7.000. Diakukan 800. Mengapa diakukan sedikit? Karena dia akan jadi pelanggaran yang lebih berat, yang mestinya akan dihukum sanksi lah oleh sekutu, karena pada saat itu Jepang itu sudah kalah dengan sekutu dan statusnya quo, tidak boleh melakukan apapun, tapi ternyata terjadi perang. Nah, kemudian pada sampai dengan saat inilah kita selalu menyelenggarakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia karena korbannya berjuta-juta. Ini belum saya ceritakan yang tentara pemuda yang kalah perang di Biak, Sumbawa, kemudian di Kalimantan itu di Balikpapan, di Manado, semua itu gagal semua. Di daerah luar Jawa itu sebagian besar gagal. Hanya satu daerah yang bisa menguasai menegakkan kemerdekaan Indonesia itu hanya satu tempat, dan satu tempat itu yang saya lupa. Banyak semuanya yang kalah. Kecuali kalau di Jawa itu pertempurannya masih bisa imbang. Dan kita banyak berhasil di situ melucuti senjata itu. Nah, sampailah kemudian dibentuk pemerintahan Indonesia yang awalnya pakai undang-undangnya yang dibuat oleh MPRS itu, dan sampai dengan sekarang. Namun demikian, yang perlu saya tanyakan adalah apakah kita ini sudah merdeka? Apakah kita itu sudah merdeka yang benar-benar merdeka? Itu bisa kita lihat dari tadi yang disebut orang yang merdeka itu indikasinya kalau Ipolek Sosbudnya itu berjalan baik, stabil, itu ya merdeka. Ideologi kita Pancasila, ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Yang tadi juga sudah dibacakan, maka setiap kali peringatan kita ada baca Pancasila, ada membaca teks proklamasi, itu karena sejarahnya begitu. Pancasila itu sendiri kalau kita urut, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Di antara itu apakah itu sudah berjalan bagus? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kemudian politik kita apakah sehat? Besoknya aku harap nyalon presiden, aturannya tak uwahi ya, ben aku kantuk misalnya. Oh iya. Ya, ini saya cepatkan. Kemudian ekonomi kita juga apakah sudah merdeka? Masih ada orang yang sesuk arep dimasaki opo, besok itu makan apa gitu ya. Ada yang makan apa, atau ada yang besok itu makan apa tidak, itu ada.
Kalau kita bisa makan, kalau subuh masih ada orang yang cari sampah, itu artinya sosial kita, ekonomi kita belum sehat. Dan yang kemudian sosial kita, mohon sosial kita itu dikuatkan. Ada beberapa di antara kita itu kalau jalan sampai Paingan, sampai Denggung ya misalnya, itu kuat nih bareng wayahe jalan tekan balai desa, balai RT itu kumpulan rakuate, ini ada yang begitu ya. Ini banyak jalan-jalan kemana-mana sehat, sehat Pak, nggih. Saya kalau lewat itu diruri Pak Warso, nggih. Begitu nanti sore ada undangan kumpulan RT gitu, wah masuk anginen ya, tidak datang. Malah ada lagi yang lebih kebangetan, menurut istilah saya itu lebih kebangetan. Diundang di balai RT hanya disuruh dahar bareng, wis ora teko, itu yang lebih lagi. Sosial kita itulah yang ingin saya sampaikan, saya unek-unekan sejak dulu itu begitu. Apalagi berkaitan dengan sosial yang lain, yo urunan iki, urunan bendera, tuku umbul-umbul, yo anoto balai bareng dan sebagainya, ini masih tertinggal jauh. Kemudian budaya kita mohon yang anak-anak itu kalau ketemu yang tua kira-kira tahu ketemu yo dirurui dhisik. Sekarang ini orang tua wes jebul putrane sik kae lah, si putrane sik kae iki tanggaku ngono ki yo enggak budaya kita itu juga jalan. Itulah yang ingin saya sampaikan, saya pesankan. Saya rewangi ngadeg kesuwen begitu ya, mau menyampaikan ini, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.